belajar muatan IPA, muatan IPS, dan muatan Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 41. Selamat belajar ya. Kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Ayo, ibu mau nanya nih, buat apa sih hewan berkembang biak? Nah, betul. Hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya agar mereka tidak punah. Nah, sekarang ibu akan memberitahu tentang cara-cara perkembangbiakan hewan. Simak baik-baik ya. Yang pertama, hewan berkembang biak dengan cara bertelur yang disebut dengan ovipar. Yang kedua, hewan berkembang biak dengan cara melahirkan yang disebut dengan vivipar. Dan yang ketiga adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan yang disebut dengan ovovivipar. Selanjutnya kita simak baik-baik dengan ciri-ciri mereka. Nah, ini adalah ciri-ciri ovipar. Yang pertama, embrio atau calon anaknya tumbuh di dalam telur, sehingga ovipar ini mengerami telurnya. Dan yang ketiga, ovipar ini tidak memiliki daun telinga. Yang kedua, vivipar. Ciri-cirinya, embrio atau calon anaknya tumbuh di dalam tubuh rahim induknya. Yang kedua, mempunyai kelenjar susu. Yang ketiga, memiliki daun telinga. Dan yang terakhir, tubuhnya itu ditutupi oleh rambut. Dan selanjutnya adalah ovovivipar. Nah, kalau ovovivipar ini dia tidak memiliki ciri khusus loh. Selanjutnya, yuk kita cari tahu hewan apa aja sih yang memiliki cara berkembang biak dengan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, ini contoh dari hewan ovipar atau hewan yang bertelur. Ada angsa, ada ikan, sejenis hewan unggas ya, ada burung, ada kupu-kupu, ada penyu, dan ada katak. Apakah ini saja? Tentu tidak ya, masih banyak yang lainnya. Nah, yang ini contoh dari hewan-hewan melahirkan atau vivipar. Ada kucing, ada sapi, paus. Paus juga meskipun laut dia vivipar ya, melahirkan. Kemudian juga ada macan, ada kelinci, dan lumba-lumba. Dan yang terakhir, ini contoh dari hewan ovovivipar, yaitu hewan yang bertelur sekaligus melahirkan. Ini ada platypus ya, yang atas sebelah kiri itu namanya platypus. Ada kuda laut, ada ikan pari, ada hiu, ada bunglon, ada kadal juga. Selanjutnya kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis terhadap potensi ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Yang pertama, kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Contohnya, jika ada masyarakat di pedesaan, mereka akan lebih memilih menjadi seorang petani, perkebun, atau di daerah hutan itu ada yang menghasilkan hasil kayak hutan. Yang kedua, masyarakat biasanya menyesuaikan mata pencaharian dengan alam sekitar. Contohnya, masyarakat yang hidup di daerah pesisiran laut, mereka akan lebih memilih menjadi seorang nelayan, kemudian pedagang hasil laut ya. Terus juga ada tentang mereka bekerja tentang keterampilan hasil karya laut lainnya. Yang ketiga, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah yang lainnya. Contohnya antara pedesaan di perkotaan. Di perkotaan sudah jarang sekali atau bahkan tidak ada sama sekali seorang petani ataupun perkebunan, karena daerah mereka tidak mempunyai perkebunan dan pertanian. Selanjutnya, kita akan belajar ide pokok dalam teks laporan. Ibu ingatkan kembali ya, ide pokok itu adalah gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Ide pokok itu pada umumnya terdapat dalam kalimat utama. Di manakah letak kalimat utama? Letak kalimat utama terdapat pada awal kalimat. Kita simak baik-baik ya, Ibu akan memberikan contoh untuk mencari ide pokok dalam sebuah paragraf. Yuk kita baca bersama-sama, ini ada sebuah paragraf ya. Landak atau Fortuvin tidak dilahirkan dengan duri-duri tajam. Nah, kalimat ini merupakan kalimat utama ya, karena berada di awal kalimat.
Bayi landak yang baru lahir memiliki duri lunak dan berkilat. Setelah beberapa minggu, duri-duri lunak tersebut akan menebal dan mengenas sehingga menjadi duri-duri tajam. Landak merupakan hewan yang mungil. Ukuran landak dewasa hanya sepanjang 63-80 cm. Nah, ayo yang mana ide pokoknya? Nah, ide pokoknya adalah landak tidak dilahirkan dengan duri-duri tajam. Nah, mudah-mudahan kalian paham ya, ini tentang ide pokok dalam sebuah paragraf. Nah, demikian pelajari kita hari ini. Semoga kalian paham ya. Selamat belajar, tetap semangat, dan jaga kesehatan dengan 5M. Apa saja? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan anak-anak, wassalamualaikum warahmatullahi